Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Rahmah dari STEM Rahmah. Di sini saya ingin membuat tutorial tentang sistem buat aplikasi sistem informasi pertanahan dengan menggunakan Java Web, JSP, dan Servlet pada NetBeans IDE 7.2. Di sini untuk memenuhi UTS pemrograman Java yang kedua. Adapun yang pertama yang kita butuhkan adalah NetBeans IDE 7.2-nya sendiri dan sang pipi. Di sini kita kita start dulu sang pipinya. Kita starting sang pipi. Nah, sudah connect. Lalu selanjutnya kita akses phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah mempunyai database karena ini UTS kali ini melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan database yang namanya Pemdes atau pemerintahan desa yang berisi 11 tabel. Kalau seandainya database belum dibuat, kita tinggal create new database. Di sini kita create nama, kita tulis nama, lalu kita tinggal pilih create. Nanti kita isi dengan tabel-tabel. Di sini karena database-nya sudah ada dan sudah tersedia, karena melanjutkan tutorial kemarin, kita coba cek database Pemdes. Nah, di sini terdiri dari 11 tabel. Di sini ada juga nih desa, dusun, kabupaten, kecamatan, lungguh, pegawai, pelungguh, penyewa, provinsi, sewa, dan tanah. Berisi 11 tabel di database Pemdes. Nah, untuk tabel desa di sini strukturnya terdiri dari 4 field: ID desa, ID kecamatan, nama desa, dan password. Terus untuk tabel dusun itu terdiri dari ID dusun, ID desa, dan nama dusun. Lalu untuk kabupaten, untuk tabel kabupaten, fieldnya ada 3, ada ID kabupaten, ID provinsi, dan nama kabupaten. Lalu untuk tabel kecamatan, ada ID kecamatan, ID kabupaten, dan nama kecamatan. Selanjutnya untuk tabel lungguh berisikan ada 6 field: ID lungguh, ID tanah, ID pelungguh, awal lungguh, akhir lungguh, dan hasilnya per tahun. Selanjutnya untuk tabel pegawai strukturnya itu ada ID pegawai, nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, username, password. Terus untuk tabel pelungguh strukturnya berisikan ID pelungguh, nama pelungguh, alamat, jabatan, jenis kelamin, nomor telepon, ID desa, dan status pelungguhnya. Terus selanjutnya untuk tabel penyewa strukturnya berisi ID penyewa, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Selanjutnya untuk tabel provinsi itu berisikan 2 field: ID provinsi dan nama provinsi. Selanjutnya untuk tabel sewa strukturnya berisikan ID sewa, ID tanah, ID penyewa, awal sewa, dan akhir sewa. Lalu untuk tabel yang terakhir yaitu tabel tanah, strukturnya berisikan ID tanah, ID dusun, persil, kelas, luas tanahnya, letak tanahnya, jenis tanah,
fungsi tanah, tingkat kesuburan tanah, dasar kepemilikan tanah, NJOP, dan penggunaan tanah. Selanjutnya, di sini kita merelasikan tabel sesuai dengan perintah yang diberikan oleh dosen saya. Itu caranya kita klik nama database-nya PEMDAS. Di sini di Sampipi ini tersedia fasilitas untuk merelasikan tabel, yaitu menggunakan menu designer. Nah, di sini ada menu designer. Di sini saya sudah merelasikan tabelnya. Bentar, kita rapikan ini. Kita rapikan dulu. Nah, sudah seperti ini. Adapun cara untuk merelasikan sebenarnya di sini mudah, sudah tersedia. Itu kita pilih grid relation, lalu kita tinggal merelasikannya dari field yang mana ke field yang mana di dalam tabel lain. Seperti itu. Tinggal mengklik saja. Nah, di sini ada yang terelasi ya. Seperti ini. Dari ID penyewa di tabel penyewa itu ke ID penyewa di tabel sewa. Nah, seperti ini. Ini dari ID tanah di Lunggu itu ke ID tanah di tanah. Terus ini ID pelunggu di Pelunggu dengan ID pelunggu di Lunggu. Ini ID provinsi dari provinsi ke ID provinsi di kabupaten. Nah, di sini juga ada dari pelunggu ke desa, dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan. Jadi di sini yang tabel yang berelasi itu biasanya salah satunya itu merupakan primary key dan berelasi dengan field lain di tabel lain yang bukan primary key. Nah, seperti ini. Nanti hasil tampilannya seperti ini, tabel-tabel yang sudah berelasi. Nah, oke. Selanjutnya, karena kita sudah merelasikan tabel, kita sudah membuat database, sudah mengecek database, langkah selanjutnya kita buka NetBeans. Di sini karena kita mau membuat Java Web, berarti yang digunakan NetBeans IDE 7.2 ke atas. Sini kita buka dulu NetBeans IDE 7.2-nya. Ya, lagi sedang loading, tunggu sebentar. Oke. Untuk mempermudah, kita close dulu saja.
close project yang tidak digunakan. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya di sini tutorialnya ini melanjutkan dari project sebelumnya, karena sebelumnya kita sudah membuat project yang sama, tapi hanya sampai dalam pembuatan form dan pelingan dari indeksnya ke tiap JSP-nya. Jadi sekarang sebenarnya kita melanjutkan. Sini sudah ada project PMDes, dan seperti biasa kalau ingin membuat project baru, kita tinggal klik file, kita pilih new project, lalu kita bisa buat nama projectnya. Jadi di sini choose project dulu ya, choose project karena kita ingin membuat Java Web, jadi kita pilih yang Java Web, lalu kita pilih di Java Web di kategoris, terus di bagian projectnya kita pilih web application, lalu kita tinggal next. Nah, next. Nah, di sini project name-nya tinggal kita buat apa. Misalkan di sini kan kita membuat PMDes ya, nama projectnya. Di sini project folder already exist karena kita sudah membuat project PMDes. Jadi nanti setelah kita membuat project name, kita tinggal next dan finish saja. Nah, itu untuk pembuatan project. Lalu nanti muncul itu ada web page, ada source package, libraries, dan configuration filesnya. Jadi nanti untuk menu utamanya itu, untuk file utamanya itu nanti kita buatnya di web page. Karena kemarin kita juga sudah buat ya. Jadi di sini sudah ada index JSP yang isinya itu halaman utama. Kita buka dulu. Nah, kemarin itu indeks JSP ini halaman utama ya. Nih, halaman utamanya itu nanti yang akan melingkan ke setiap menu aplikasinya. Nah, ini halaman utamanya. Nah, di selain index.jsp di sini kan ada desa, ada dusun, kabupaten, kecamatan, lungguh, pegawai, pelungguh, penyewa, provinsi, sewa, dan tanah. Ini sesuai dengan tabel-tabel yang kita buat tadi di database. Untuk membuat file JSP ini mudah, kita tinggal klik web page, kita klik kanan di situ, kita tinggal pilih new, lalu kita pilih yang JSP. Nah, setelah membuat JSP, kita tinggal tulis file name-nya, file name-nya apa sesuai dengan tabel yang ada di dalam database, lalu tinggal next dan finish seperti biasa. Nah, sehingga dia nanti jadi file JSP seperti ini. Nah, selanjutnya yang pertama kita harus mengcoding untuk halaman utamanya. Halaman utama di sini karena kita menggunakan index.jsp, codingnya seperti ini. Nih, teclip prefix URL http java suncom jsp jstl core. Di sini tabel bordernya 1 dengan ketebalan 100% dan dengan widthnya 100% dan heightnya 100%. Terus filenya top, jadi posisinya itu ada di atas. Terus lebarnya 250 pixel. Nah, isinya nanti itu keterangan judul menu aplikasi, terus ahref sama dengan index.jsp, halaman sama dengan desa. Ini nomor 1 data desa. Di sini ahref ini untuk peling ke halaman berikutnya. Nah, jadi di sini kan nanti akan tampil menu aplikasi yang berisi 11 data. Ini ada data desa, data dusun, data kabupaten, data kecamatan, data lungguh, data pegawai, data pelungguh, data penyewa, data provinsi, data sewa, dan data tanah. Nah, jadi di sini digunakanlah ahref sama dengan index.jsp, halaman sama dengan desa. Nah, di sini untuk pelingan ke form
data desanya. Di sini nama desa di sini sesuai dengan nama tabel yang ada di dalam database. Seperti itu. Lalu TD align center, jadi nanti dia itu berada di tengah. Hasil dari tampilannya di sini C choose, jadi ini untuk pilihan. Ketika when test parameter halaman sama dengan desa, maka include filenya itu desa.jsp. Jadi ketika kita klik desa, jadi dia akan menginclude, akan pergi ke file desa.jsp. Nah, selanjutnya di sini kita buat sesuai dengan jumlah tabel yang ada di dalam database. Karena di dalam database tadi itu ada 11 tabel, maka kita buat 11 juga di sini. Dengan menggunakan when test parameter halamannya dan include filenya. Jadi di sini indeks itu berisikan tentang penincludean dari file-file JSP nya ke halaman utamanya. Nah, terus otherwise itu di sini judul dari judul halaman utama. Di sini saya menggunakan selamat datang di sistem informasi pertanahan. Itu untuk indeks. Lalu di sini ada 11 tabel kita. Di sini kita tidak perlu di sini saya tidak mentutorialkan seluruh tabel, tapi hanya cukup satu tabel saja, karena sebenarnya setiap tabel itu codingnya itu sama. Yang membedakan itu nanti adalah penamaan dari tabel-tabelnya tersendiri, dan penamaan tabel dan penamaan field dari tiap tabelnya. Kita di sini akan mencoba untuk menjelaskan dengan satu tabel. Di sini saya menggunakan desa ya. Saya klik. Nah, untuk desa.jsp itu berisikan ini data desa. Data desa ini nanti akan muncul di bagian atas. Lalu di sini bawahnya ada form action sama dengan simpan desa method post. Jadi di sini nanti di dalam form desa.jsp, di situ nanti ketika mengklik simpan itu nanti dia akan menuju form actionnya itu nanti ada di dalam simpan desa. Dan di sini nanti kita menggunakan servlet untuk aksi dari setiap form JSP-nya. Di sini berisi ID desa, ID kecamatan, nama desa, dan password. Yang input type-nya text, name-nya ID desa. Name-nya ini tetap sesuai dengan field-field yang ada di dalam tabel di database masing-masing. Di sini harus sama, karena jika tidak sama maka dia tidak bisa jalan. Lalu selanjutnya input type submit, value sama dengan simpan. Jadi ini nanti coding untuk menciptakan button simpan. Lalu selanjutnya pelingan ke servlet tampil desa untuk tampil data. Jadi ada nanti pelingan dengan menggunakan ahref sama dengan tampil desa, sehingga ketika diklik tampil dia akan muncul form tampil. Jadi isi datanya itu akan muncul setelah kita klik tampil. Itu untuk JSP-nya ya, coding JSP-nya sama. Nanti yang membedakan itu cuma keterangannya saja. Di sini data desa. Nanti kalau seandainya JSP-nya provinsi, berarti ganti menjadi data provinsi, dan form action-nya juga berubah, simpan provinsi. Nanti di sini ahrefnya juga tambah provinsi, dan di sini input type-nya sesuai dengan field yang ada di masing-masing tabel. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat form aksinya itu nanti menggunakan servlet. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan servlet itu kita install dulu libraries-nya. Karena libraries-nya kita di sini membutuhkan MySQL JDBC driver dan JSTL 1.1. Nah, di sini kita klik tanda tambah ya, tanda tambah yang ada di libraries. Nah, di sini saya sudah menginstal JSTL dan MySQL JDBC driver. Cara untuk menginstal librariesnya itu kita tinggal pilih menu di sebelah kiri, menu libraries. Kita klik kanan di situ, kita pilih add library. Nah, di sini sudah ada
JSTL 1.1 dan MySQL JDBC drivernya. Seandainya di sini belum muncul, maka kita tinggal mengimport. Pilih import. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini available libraries, jadi kita tinggal pilih. Jadi kalau JSTL dan MySQL JDBC-nya tadi tidak tersedia di add library yang awal, kita tinggal pilih di sini, dia nanti akan tersedia. Lalu tinggal pilih import library. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Lalu tinggal kita klik dan kita add library, sehingga dia akan muncul di menu librariesnya sini. Di sini ada JSTL 1.1-nya nanti menjadi dua, ada JSTL 1.1 standar jar dan JSTL 1.1 JSTL jar, serta di sini MySQL JDBC drivernya. Setelah menginstal library, maka baru kita bisa membuat file servletnya itu pada folder atau pada menu source package yang ada tersedia di sini. Nah, itu caranya. Yang pertama kita buat dulu package. Di sini saya sudah membuat package, yaitu yang bernama package control. Nanti di dalam package control inilah isi dari seluruh servlet yang kita gunakan untuk mengaksikan dari file JSP-nya. Caranya itu kita klik kanan di source package-nya, kita tinggal pilih new, kita tinggal pilih Java package. Nah, di sini nama package yang ingin kita buat apa? Nah, di sini saya kan sudah membuat kontrol, jadi nanti bisa diikutkan saja. Di sini kontrol, lalu tinggal next dan finish seperti biasa. Nanti dia akan muncul seperti kotak persegi yang ada kayak terbagi 4, ada garis itu dengan nama package-nya itu kontrol. Nah, untuk membuat servlet di dalamnya itu kita klik package yang udah kita buat tadi, sama kita klik kanan, kita pilih new, di sini kita pilih servlet. Nah, servlet, setelah itu sebenarnya sama pembuatan file servlet dengan file JSP ya. Kita tinggal pilih class name-nya, nama kelasnya apa, misalkan simpan desa gitu. Kita tinggal buat simpan desa. Karena di sini sudah tersedia, jadi akan muncul pintu merah seperti ini. Kalau seandainya seperti ini belum, lalu kita tinggal next. Nah, di sini jangan lupa bagian add information to deployment descriptor-nya kita checklist. Setelah itu kita tinggal finish dan dia akan muncul seperti ini. Saya sudah membuat file servletnya. Sini cukup banyak. Jadi nanti ini konsepnya itu file JSP-nya kan ada 11 tabel. Di sini yang saya contohkan JSP dari desa atau file desanya, dimana nanti actionnya menggunakan servlet. Nah, untuk satu tabel desa atau satu file desa JSP, di sini nanti saya menggunakan itu ada 5 servlet. Jadi per tabel, tiap tabel itu ada 5 servlet. Nah, isinya itu ada edit. Di sini ada edit desa.java ya. Lalu saya menggunakan form edit. Jadi bedanya form edit dan edit itu nanti seperti ini maksudnya ya. Jadi ketika aksi itu nanti yang muncul form editnya. Jadi form edit yang muncul. Jadi di situ berupa form yang akan kita edit. Terus nanti kenapa ada edit desa nanti setelah form edit kita edit datanya, nanti di situ tersedia button desa. Nah, button edit. Ketika button edit nanti saya klik, itu nanti akan muncul keterangan bahwa data sudah diedit. Sebenarnya hanya seperti itu saja. Terus setelah edit dan form edit nanti ada hapus desa servletnya, lalu ada simpan desa sendiri dan tampil desa. Yang pertama kita coba buka itu simpan desa. Simpan desa, cara membuat servlet seperti tadi. Nanti ketika kita membuat servlet dan
setelah diisi file name-nya itu nanti akan muncul coding yang banyak seperti ini ya. Jadi ini udah otomatis tersedia. Nah, nanti yang akan kita edit itu hanya di bagian di bawah dari protected void. Jadi nanti itu codingnya di sini yang otomatis itu nanti sampai get writer, buka kurung ini dan titik koma. Lalu kita tinggal menghapus yang di bawah itu hingga ke bawahnya. Jadi kita ganti dengan coding seperti ini. Try MySQL data source new MySQL data source, terus set server name-nya localhost, usernya root, passwordnya kita bikin kosong, database name-nya itu harus sesuai dengan database yang kita buat, yaitu PMDES. Selanjutnya portnya 3306 seperti biasa, terus kita koneksikan. Nah, lalu di sini coding simpannya ya, kita seperti biasa insert into desa, values, request get parameter, ID desa, ID kecamatan, nama desa, dan password. Kembali lagi diingatkan untuk field-fieldnya itu harus sesuai dengan database, field di dalam database tabel yang udah kita buat. Di sini ID underscore desa, ID underscore kecamatan, nama underscore desa, dan password. Itu lalu execute update. Jadi nanti ini codingnya itu bisa tinggal di copy saja ya. Saya juga sudah membuat modul untuk pembelajarannya, langkah-langkahnya. Lalu di sini outprint learn, jadi hasil tampilannya yang dihasilkan nanti berhasil dan dia bisa kembali ke halaman desanya. Dan di sini ahref index.jsp, halaman sama dengan desa kembali. Catch exception, finally, lalu out close. Jadi itu untuk simpan desa. Selanjutnya nanti tampil desa, kita buka. Nah, tampil desa sama seperti servlet simpan data yang diedit itu, yang kita ganti itu tetap di bawah yang print writer out-nya. Nah, di sini ada kelas for name, MySQL JDBC driver, koneksinya JDBC MySQL localhost, ini tetap sesuai nama database-nya ya. Di sini PMDES, terus result set RS sama dengan koneksi, create statement, execute query. Di sini kita masukkan select bintang untuk pemilihan tampilnya, select bintang from desa. Jadi di sini sesuai dengan nama tabelnya. Jika dusun, jika kabupaten, jika provinsi, di sini select bintang from provinsi. Terus outprint learn, jadi untuk hasil tampilannya nanti itu ada keterangan tampilan data desa dengan tabel bordernya itu 1. Terus di sini outprint learn ID desa. Jadi nanti di tampilnya itu ada ID desa, ada kolom ID desa, ID kecamatan, nama desa, password. Nah, di sini lagi-lagi sesuai dengan field-field yang ada di dalam tiap tabel. Lalu action, terus while rs.next outprint learn rs.getString 1, getString 2, getString 3, getString 4. Nah, untuk result set atau rs getString ini sesuai dengan berapa sih field yang ada di dalam tabel itu. Karena di dalam tabel desa itu ada 4 field, maka getString-nya itu sampai 4. Seperti ini. Lalu ada td ahref sama dengan hapus desa. Jadi seperti ini. Jadi nanti itu ketika kita klik tampil, nanti itu akan muncul tabel yang berisikan data yang sesuai yang ada di dalam database. Lalu di situ nanti ada tabel action, ada kolom action, di mana kolom action itu nanti tersedia menu hapus dan menu edit, sehingga kita masukkan di dalam tampil. Jadi menggunakan td ahref hapus desa ini melingkan ke servlet hapus desa yang nanti akan kita buat. Di sini ID desa rs getString 1 hapus. Terus di sini ahref form edit desa. Jadi nanti untuk edit itu mengarah ke form edit desa. Di dalamnya itu ada ID desa rs getString 1, getString 2, getString 3 sampai getString 4 sesuai dengan field. Nah, yang membedakan kalau untuk
field pertama itu setelah tanda petik langsung nama fieldnya, lalu langsung nama fieldnya. Dan untuk field lainnya jangan lupa cantumkan lambang N di depannya, di depan dari sepertinya, di depan dari fieldnya N ID underscore kecamatan seperti itu. Di sini RSG string 4 edit. Jadi outprint-nya itu nanti berupa tabel, sehingga di sini outprint-nya ketika tampilnya sukses maka dia akan ada tulisan berhasil dan mengembalikan, dan bisa ketika diklik kembali itu akan kembali ke halaman indeks. Itu kalau untuk tampil desa. Selanjutnya coba hapus desa, buka. Ini untuk field hapus desa. Hapus desa itu kita tinggal edit di bagian yang tadi lagi, di bawah print writer, di bawah try itu string, terus ID desa, ID string ID underscore desa sama dengan request get parameter ID desa. Jadi di sini menggunakan, dihapus itu kita cukup gunakan primary key-nya atau field pertama. Field pertama biasanya itu primary key, jadi yang dihapus menggunakan primary key-nya saja. Lalu outprintln ID desa di sini berhasil terhapus. Jadi di sini nanti keterangan yang akan muncul ketika mengklik hapus nanti akan muncul keterangan ID desa, ID desanya berapa, kode ID desanya berapa, itu berhasil terhapus. Lalu class.forName, MySQL JDBC driver. Di sini untuk pengkoneksian seperti biasa, koneksi driver manager .get connection JDBC MySQL localhost 3306, ini nama database-nya Pemdes, root untuk username-nya, lalu koneksi create statement .execute. Nah, di sini untuk pengkodingan penghapusannya seperti biasa, delete dari tabel desa, delete from desa, di mana where ID desanya sama dengan berapa, seperti itu. Jadi cukup kalau untuk penghapusan itu cuma menggunakan primary key-nya saja. Lalu outprintln, jadi hasilnya itu nanti akan melingkan ke tampil desa. Jadi ketika dihapus nanti tampil desanya secara otomatis data yang sudah dihapus tadi tidak akan muncul di tampil desa dan bisa kembali ke menu tampil. Outpost gets exception outprintln, jadi ini tinggal copy seperti biasa, kopas. Lalu selanjutnya dari hapus desa kita ke form edit ya, form edit desa .java. Nah, di sini lagi di bawah try, di bawah print writer tinggal ganti string nama fieldnya request get parameter. Jadi dari string sini hingga string sini itu sesuai dengan nama field. Jadi ketika misalkan fieldnya ada 7, berarti stringnya juga ada 7 ya. String field tabelnya ya, field yang ada di tabel, request get parameter, dan nama fieldnya lagi. Jadi nama string dengan parameternya itu harus sama, jika tidak dia tidak bisa jalan ya. Lalu outprintln di sini akan tampil data desa, di mana form actionnya itu nanti form action dari form edit ini nanti akan menuju ke edit desa, di mana di dalamnya ini ada ID desa. Dari sini hingga ke sini itu lagi-lagi sesuai dengan field yang ada di dalam tabel desa atau tabel yang kita buat. Ada ID desa, input type-nya teks, name-nya ID desa, value-nya ID desa, selanjutnya kecamatan juga sama, type-nya teks, name-nya kecamatan, value-nya ID kecamatan. Jadi untuk nama value-nya ini sama dengan nama name-nya, yang ini sesuai dengan nama field di tabelnya, seperti itu. Tapi kalau untuk yang ID desa seperti ini yang ada spasi-spasinya ini hanya untuk penamaan ketika tampilan di dalam form seperti itu ya, tidak sama dengan nama fieldnya yang menggunakan underscore juga tidak apa-apa, dibuat sama juga tidak masalah. Ini hanya untuk penamaan agar mudah ketika tampilannya seperti itu. Lalu input type submit, value-nya sama dengan edit. Lalu ahref ini untuk pelingan langsung dari form edit desa itu ke tampil desa sehingga dia tampil. Jadi data yang sudah diedit tampil.
untuk form edit desa yang melingkan ke edit desa.java ya, seperti ini. Edit desa.java kita edit tetap di bawah print writer yang ada try-nya. Di sini kita stringnya itu sesuai dengan nama field di sini. Nah, ada 4 karena field di desa itu ada 4. Kalau 8 ya kita buat 8, ada 5 yang kita buat 5. Tetap dengan string ID desa ini sesuai field yang ada di dalam tabel di database. String ID desa sama dengan request get parameter ID desa. Sekali lagi parameter getnya ini sesuai dengan nama parameter getnya ini sesuai dengan nama string, harus sama yang sesuai dengan nama field yang ada di dalam tabel. Lalu outprintln ID desa sama dengan ID desanya itu adalah ID underscore desa. Lalu juga untuk kecamatan, untuk nama desa, untuk password. Lalu class .forName, MySQL JDBC driver, connectionnya itu di sini ya, pengaturan koneksinya. Lalu untuk coding dari edit itu menggunakan update desa. Jadi di sini sesuaikan dengan nama tabelnya. Kalau dusun dia berarti update dusun, kalau kabupaten update kabupaten. Set ID kecamatan. Jadi untuk update itu primary key-nya itu kita letakkan setelah where atau di bagian belakang. Jadi untuk bagian depan setelah set itu dimulai dari field yang kedua hingga terakhir. Jadi di sini ID kecamatan sama dengan ID kecamatan sesuai field, nama desa, nama underscore desa, password, where atau di mana primary key-nya. Primary key-nya ID desa sama dengan ID desa, sehingga menghasilkan atau mencetak ahref sama dengan tampil desa. Jadi akan mencetak ke setelah diupdate dan dikembalikan ke menu tampil desa. Jadi data yang sudah diupdate akan masuk. Nah, itu untuk itu sudah selesai untuk pengkodingan dari tabel desa. Tadi sudah saya jelaskan ada tersedia 5 servlet, simpan desa, tampil desa, hapus desa, form edit desa, dan edit desa yang untuk menjadi aktor atau aksi dari file JSP desanya. Nah, untuk selanjutnya, kalau untuk tiap tabel lain itu kodenya sama, yang membedakan itu hanya penamaan dari tabel atau fieldnya saja. Nah, ini sudah selesai. Kita coba run project. Kita klik run, lalu kita pilih run project. Kita tunggu sebentar. Di sini project template-nya sedang run. Tunggu sebentar. Jadi nanti ini ketika hasil runnya ini akan muncul di Chrome, Oh, sebentar. Ini kerja netbin-nya agak sedikit lama karena netbin itu berat ya. Jadi akan muncul di sini di tab barunya. Tunggu sebentar.
Jadi untuk Java Web itu dia akan menggunakan server Glassfish server 312. Nah, di sini sudah muncul. Dia akan muncul di sini localhost 8080 fanbase lagi loading. Nah, di sini sudah tampil. Ini tampilan indeks atau halaman utamanya tadi ya, yang saya bilang ada selamat datang di sistem informasi pertanahan. Di sini ada menu aplikasi, ada 11 sesuai dengan nama tabel tadi ya. Ini di halaman indeksnya ada data desa, data dusun, data kabupaten, data kecamatan, data lungguh, data pegawai, data pelungguh, data penyewa, data provinsi, data sewa, dan data tanah. Jadi ketika kita klik ini kan berwarna ungu. Nah, ini ketika kita klik dia akan menuju ke link dari file JSP yang tadi kita buat. Kita coba di menu aplikasi pertama data desa. Nah, di sini muncul data desa. Nah, sudah muncul, kita klik data desa tadi. Di sini Pemdes indeks menuju ke halaman desa. Untuk tampilan data desa, kita coba untuk data dusun. Ini ada simpan dan tampil. Dimana klik tampil nanti akan ada action untuk hapus dan edit. Ini untuk kabupaten. Ini untuk kecamatan. Ini untuk data lungguh. Ini untuk data pegawai. Nah, ini untuk data pelungguh. Ini untuk data menyewa. Ini untuk data provinsi. Ini untuk data sewa. Dan ini untuk data tanah. Karena tadi kita mencoba mengcoding di salah satu data saja, atau kita mengcoding untuk salah satu tabel, kita menggunakan tabel desa. Kita coba di menu aplikasi yang pertama, yaitu data desa. ID desanya kita masukkan terserah, misalkan 190, dengan ID kecamatannya itu 42. Nama desanya mungkin kita bisa buat misalkan kita buat Karangkajen lah. Nah, terus dengan passwordnya itu kita buat AWG. Lalu kita coba klik simpan. Nah, dia akan menuju melingkan ke servlet simpan desa yang berisikan kata berhasil, dan ada menu kembali yang bisa diklik, yang akan kembali ke halaman desa sebelumnya. Untuk mengeceknya, kita klik tampil di sini. Klik tampil, dia menuju ke servlet tampil desa. Yang awalnya kan saya sudah menginput satu data ya, ini yang skip dulu. Lalu tadi data yang kita inputkan udah ada dengan ID desa 190, ID kecamatan 42, nama desa Karangkajen, passwordnya AWG, ada action, hapus, dan edit. Mungkin kita coba cek dulu di PHP Maladmin sudah masuk apa belum, karena seharusnya sudah masuk datanya ya di tabel desa. Karena kan tadi
di coding kan kita sudah mengkoneksikan ke database PHP-MyAdmin, jadi seharusnya data yang kita inputkan juga masuk ke dalam tabel yang ada di database PHP-MyAdmin. Di sini sudah ada ya. Nah, berarti sudah benar. Lalu kita coba untuk edit. Di action kan ada hapus, ada edit. Kita coba edit ya. Mungkin yang kita edit itu ID kecamatannya kita rubah menjadi 83. Seperti itu. Di sini ada menu edit dan menu tampil. Jadi kita ke pilih menu edit. Nah, ketika kita klik edit tadi kan ini mengarah ke form edit desa, servlet form edit desa. Nah, ketika kita klik edit, dia akan mengarah ke servlet edit desa. Jadi yang berisikan ID desa 190 yang sudah dirubah, data yang sudah dirubah. Jadi di edit desa ini akan menampilkan data yang sudah kita ubah. ID kecamatan yang kita rubah tadi ya, 83. Dan di sini ada link kembali. Ketika kita klik, dia akan menuju ke tampilan data desa di mana ID kecamatannya itu sudah berubah 83. Kita coba cek lagi di database PHP-MyAdmin-nya. Kita klik tabel desa. Nah, ID kecamatannya sudah berubah. ID kecamatan ini berwarna biru karena dia merupakan relasi, nanti bisa dipanggil di tabel lain. Untuk selanjutnya kita coba untuk action hapus. Kita pilih hapus. Hapus nama desanya yang Karangkajen dengan ID desa 190. Nah, di sini ID desa 190 berhasil terhapus keterangannya. Ini ketika klik hapus tadi dia akan melink ke servlet hapus desa. Jadi yang berisikan ID desa yang sesuai primary key, jadi ID desanya itu berapa berhasil terhapus atau sudah terhapus. Lalu kita klik kembali, link kembali, akan kembali ke tampilan data desa, dan data desanya cuma tinggal satu karena tadi yang satu sudah kita hapus. Kita kembali coba cek di database PHP-MyAdmin apakah coding hapusnya sudah jalan. Nah, di sini data juga tinggal satu, berarti pekerjaan yang sudah kita lakukan, pengkodingan yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Nah, jadi ini sudah jadi ya, sudah jadi. Begitupun dengan untuk tabel-tabel lain yang ada, data-data lain juga kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi, mulai dari coding sehingga hasil tampilannya yang membedakan itu nanti hanya nama dari tabel dan isi setiap view-nya. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya tentang dengan menggunakan database NetBeans IDE 72, yaitu membuat project web menggunakan JSP. Untuk keterangan lebih lengkap, jadi saya juga sudah membuat modul pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.